Inilah peserta dengan nomor urut 1 dari SMP Al-Imam Terpadu dengan judul cerita Legenda Bukit Kelap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alkisah di negeri Sintang, Kalimantan Barat. Hiduplah dua orang bersaudara dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang sangat jauh berbeda. Selamat menyaksikan. Wah, sepertinya cuaca hari ini mendukung untuk cari ikan di sungai sana. Hei Marubai, kau mau mencari ikan di sungai mana? Belum tahu Beji, antara sungai Simpang Kapuas atau sungai Simpang Belawi. Hei Marubai, jangan sampai kau mencari ikan di Simpang Sungai Kapuas, karena itu daerah kekuasaanku. Baiklah Beji, kalau gitu aku mencari ikan di sungai Simpang Belawi saja. Temanku Marubai bersiap-siap berangkat ke sungai Simpang Belawi untuk memasang bubuk. Bujang Beji pun berangkat memancing ke sungai Simpang Kapuas. Wah, ternyata Marubai sudah memasang perangkap bubuk. Ikan untuk tangkapan hari ini sangat banyak. Wah, banyak sekali tangkapan ikan Marubai. Aku tidak boleh kalah. Aku harus lebih banyak daripada Marubai. Aku harus mencari cara supaya aku mendapatkan ikan yang lebih banyak daripada Marubai. Aku akan mengubah sungai Simpang Kapuas. Dengan begitu, aku akan mendapatkan ikan yang lebih banyak daripada Marubai. Hahaha. Lambat laun, ikan-ikan di sungai Simpang Kapuas hampir habis. Dikarenakan Bujang Beji tidak menyadari bahwa menangkap ikan dengan cara berubah akan memusnahkan ikan. Karena tidak hanya ikan besar saja yang tertangkap, tetapi ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya, semakin hari hasil tangkapannya pun semakin sedikit. Sedangkan temanku Marubai tetap memperoleh hasil tangkapan yang tidak akan habis. Karena ikan-ikan kecil yang dilepas tadi selalu berkembang biak. Hal itu membuat Bujang Beji semakin tinggi dan iri hati kepada temanku Marubai. Wah, tidak sia-sia jika aku menumbai sungai Simpang Kapuas karena aku mendapatkan ikan yang lebih banyak daripada Marubai. Pokoknya, aku akan mencari cara supaya ikan-ikan di sungai Simpang Kapuas habis. Ya, aku punya cara. Aku akan menutup aliran sungai Simpang Belawi dengan batu yang besar. Dengan begitu, ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Setelah perhitungannya matang, Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat puncak Bukit Batu di Nagasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, ia pun memotong puncak Bukit Batu yang besar dan dipikul di pundaknya. Karena jarak antara Bukit Batu dengan hulu sungai Belawi cukup jauh. Dengan kesaktiannya pula, ia mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang.
aliran hulu Sungai Melawi dengan batu yang dia pikul. Apa itu bukit? Ya tidak. Mereka tahu kan dia? Para siapa itu? Siapa yang berani kalahkan tuh? Aduh, aduh. Awas saja kalian, tentu saja membalasanku. Ih, kok celana mana? Yuk, duduk nih. Enak dia beli teh kucing. Duri pun terlepas. Hujan Beji segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan menyeberang puncak bukit batu yang terbenam di rawa Jepang. Namun, bukit batu itu sudah menancap sangat dalam pada rawa Jepang, sehingga bukit panjang yang digunakan untuk mencapai itu patah menjadi dua. Hujan Beji pun akhirnya gagal memindahkan puncak bukit batu untuk menutup musuh Melawi. Padahal jangan. Aku akan balas dendam kepada dewi-dewi itu karena sudah menggagalkan rencanaku. Wah, sepertinya gimana? Ayo kita kembali ke kayangan. Mana? Syukurlah ikan yang aku dapatkan hari ini sangat banyak. Dengan hasil tangkapan ikan ini, kehidupanku lebih sangat baik. Banyak sekali tangkapan ikan baru baik. Aku tidak boleh kalah. Aku akan menanam pohon kumbang mampu yang akan membantuku pergi ke kayangan dan membinasakan para dewi-dewi itu. Dalam hitungan beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi menjulang ke angkasa. Sipong mana, Mang? Sebelum aku memanjat pohon ini, aku akan melakukan upacara sesajen dan aku akan mengundang para binatang dan roh-roh jahat yang akan membantuku dan tidak menghalangiku pergi ke kayangan. Dalam upacara tersebut, ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Hujan Beji, sehingga tidak dapat menikmati sesajennya. Binatang itu adalah kawanan rayap dan beruang. Mereka sangat kecewa, marah dan murka karena merasa diremehkan dan tidak dihargai oleh Hujan Beji. Wahai Raja Beruang, aku tidak terima. Hujan Beji telah melupakan kita. Sebaiknya kita robohkan saja pohon kumbang mampu saat dia memanjatnya. Ayo kita robohkan. Tolong! Tolong aku! Tolong! Maka gagal sudah usaha Hujan Beji untuk membinasakan dewi-dewi di kayangan.
Sedangkan Temanggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Menurut cerita, tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat sekitarnya untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak Bukit Nangasilat yang terlepas dari pikiran Bujang Beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Kelam berarti warna gelap. Gelap adalah warna dari malam. Itulah mengapa disebut Bukit Kelam. Patahan bukit yang berbentuk panjang yang digunakan Bujang Beji untuk mencongkelnya menjelma menjadi Bukit Wungit. Adapun bukit yang menjadi tempat kelepasan Bujang Beji saat menginjak duri beracun diberi nama Bukit Rentap. Dasar gunung Nangasilat yang puncaknya telah diangkat oleh Bujang Beji bernama Bukit Tang. Tidak begitu jauh dari gunung di Pulau Sungai Melawi Nangapino, kita dapat menemukan batu lintang. Berdasarkan cerita, batu lintang adalah bekas penahan untuk menempatkan bubu yang dibuat oleh Temanggung Marubai, dan batu linting yang terletak antara wilayah Tempunak dan Sintang. Bila air sungai Kapas menyusut, 3-4 batu bisa dilihat dengan jelas. Pesan moral dari legenda Bukit Kelam yaitu, janganlah menjadi pribadi yang iri terhadap orang lain, dan jangan pula menjadi orang yang sombong dan merasa paling berkuasa. Jika Bujang Beji mau belajar dari Temanggung Marubai, barangkali ia tidak akan sampai mengorbankan nyawanya hanya demi terlihat superius. Dan dari Temanggung Marubai, kita dapat belajar menjadi pribadi yang bijaksana dan selalu bersyukur. Demikianlah drama dari kami, Legenda Bukit Kelam dari SMP Al-Iman Terpadu. Saya Ikhtisar Rahimi sebagai Dalang, Fridayanti sebagai Bujang Beji, Zulfa Hilmatul Huya sebagai Temanggung Marubai, Ifka Afril Melodika sebagai Dewi dan Rayap, Olivia Diah Saputri sebagai Dewi dan Beruang, dan Almira Azalia Ramadinta sebagai Dewi. Sekian drama dari SMP Al-Iman Terpadu. Wassalamualaikum.